Assalamualaikum guys, masih bareng gua di channel Ngabjo. Manusia itu memang kayak gitu ya guys, punya sifat yang serba salah gitu kan. Coba kalian bayangin aja ya, dikasih panas, dikasih kemarau berkepanjangan, panas banget ya, gerah banget ya. Nyalain AC nggak ngaruh ya. Terus dikasih hujan sehari semalam, ngomong lagi banjir lah di mana-mana. Ini gara-gara hujan jadi banjir. Itu serba salah guys. Nah di kantor sama juga guys, di kantor nggak ada kerjaan, ngoceh. Begini aja nih di kantor nih, nggak apa-ngapain. Begitu closing, deadline, akhir bulan, udah deh, nggak tahu gimana, ngaco-ngaco juga, ngoceh-ngoceh juga. Banyak banget nih, belum bikin laporan lah, belum rekap laporan lah, serba salah, ngeluh lagi, ngoceh-ngoceh lagi. Di rumah, kerjaan pindah ke rumah, direcokin anak-anak, ngeluh lagi. Ini anak recokin kerjaan, dikasih kerjaan ngeluh, nggak ada kerjaan ngeluh, nganggur pusing, nganggur stres, kerja stres. Please guys, jangan stres, karena stres itu bisa ngerusak tubuh kita. Ya enggak, penyebab stres itu banyak ya guys. Gue pernah ngulas masalah stres itu di beberapa video gue yang lalu. Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah dampak dari stres untuk kesehatan tubuh kita guys. Sebelum gue lanjut, please tetap dukung channel gue dengan klik tombol like, share, and subscribe. Jangan lupa komen. Juga lu boleh kritik, saran yang bisa membangun channel gue agar lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Berikut adalah dampak yang kurang baik untuk kesehatan tubuh kita kalau kita stres. Silakan disimak guys. Dampak yang pertama itu untuk otak ya guys. Kalau kita stres itu kita bisa ngalamin yang namanya insomnia, susah tidur, terus pusing gitu kan, sakit kepala gitu kan. Sampai yang paling parah banget itu depresi. Nah selanjutnya, lalu kita stres itu ternyata berdampak juga untuk pertumbuhan rambut kita. Untuk kayak rambut gue nih, mungkin karena gue stres jadi tipis, juga ngalamin kebotakan. Nah yang nomor 3 ini, jika kita stres berlebihan berdampak pada kulit, bisa timbulnya jerawat dan juga gatal-gatal tuh guys. Dan yang keempat, mulut juga bisa mengalami sariawan dan bibir kering juga pecah-pecah kalau kita stresnya terlalu berat. Nah ini yang lebih parah lagi, yang kelima adalah kalau kita stres dampaknya bisa hipertensi dan gangguan irama jantung, jadi ke jantung nih ya guys. Lanjut, dampak yang keenam untuk tubuh kita adalah paru-paru, berdampak kepada paru-paru, jadi asma, terus juga sesak nafas. Itu pengaruhnya luar biasa ya guys. Gara-gara stres itu paru-paru bisa seperti itu jadinya. Terus juga yang ketujuh ini dampaknya buat saluran pencernaan nih, jadi sakit perut, diare, sembelit, bahkan bisa menjadi tukak lambung gitu. Itu nyeri banget ya, itu gara-gara stres. Nah yang kedelapan, dampaknya pada pankreas.
resikonya tuh diabetes tuh guys. Kalau stres itu bisa mengakibatkan diabetes karena produksi insulin berkurang pada pankreas. Jadi hati-hatilah, jangan terlalu stres banget gitu ya. Nah, yang ke-9, stres itu berpengaruh pada organ reproduksi. Terjadinya disfungsi ereksi pada pria. Jadi nggak keras gitu ya ereksinya. Terus juga nyeri head pada wanita. Dan biasanya tuh gairah seksnya menurun, bahkan bisa jadi frigid. Gue pun pernah ngerasain kayak gitu ya, kalau lagi stres itu jadi nggak maksimal gitu ya ereksinya. Please jangan stres. Dan yang terakhir, yang ke-10, ini nih guys nih, stres itu bisa berdampak pada otot-otot kita, dan otot kita bisa ngalami namanya kesemutan dan kram. Nah itu dampaknya ya guys ya. Jadi kalau menurut gue stres itu memang dihilangkan sekaligus tuh ya nggak bisa banget gitu ya, agak susah, cuman ya direduce pelan-pelan gitu ya. Nah tadi itu dampak yang buruk banget untuk kesehatan tubuh kita karena stres. Nah yang akan gua share selanjutnya adalah gimana sih kita memanajemen stres kita gitu loh. Gimana sih kita mengurangi kadar stres dalam kita. Nih guys, disimak lagi ya guys penjelasan gue berikut ini. Nah, pengendalian stres itu yang pertama gampang guys. Kita harus punya planning ya untuk masa depan. Ya, apalah gitu ya. Kita pengen punya rumah kah, pengen jalan-jalan ke luar negeri kah, atau pengen beli kendaraan baru kah. Jadi supaya lebih punya semangat. Yang kedua, coba kalian hindarkan deh buat beberapa perubahan besar dalam saat yang bersama. Jadi kalau kalian punya planning besar itu jangan dikerjakan secara bersama, itu bisa bikin stres. Nah makanya kita usahakan untuk menghindarkan itu. Yang ketiga, coba accept yourself ya, terima aja diri dulu sendiri. Ini diri gua kayak gini gitu loh. Jadi yang bisa mengukur kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa nge-explore juga diri kita adalah kita sendiri. Jadi terima diri dulu sendiri. Begini loh keadaan sekarang gitu loh. Terima aja dulu. Dan yang keempat, lingkungan sekitar lo terima juga. Gue juga kadang-kadang suka stres dengan lingkungan sekitar gue gitu ya. Tapi ya mau diapain lagi? Yang penting intinya kalau kita mau nge-reduce, mengurangi stres kita, ya udah nerima dulu deh lingkungan yang ada sama kita. Yang kelima, kerjakan hobi yang lo suka dan sesuai kemampuan. Yang keenam, buat keputusan yang bijak. Jadi nggak usah egois lah ya, semua harus dipikirkan dengan bijak. Yang ketujuh, positive thinking. Jadi ya berpikiran positif aja, insya Allah semua akan berlalu. Nah yang kedelapan, gue pernah ngebahas juga nih, cari teman curhat yang bisa dipercaya, biar sedikit masa lalu tuh ada solusinya. Kalau lu pendem aja bisa depresi nantinya gitu ya. Dan yang kesembilan, pelihara kesehatan. Sisihkan waktu untuk berolahraga minimal 30 menit sehari. Yang ke-10, cari teman sebanyak-banyaknya atau jalin persahabatan, friendship ya, baik online maupun offline. Dan tentu teman yang berkualitas. Dan yang ke-11, kita ini butuh waktu untuk menyendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Itu perlu ya guys. Jadi nggak melulu dengan komunitas, nggak melulu dengan kelompok. Jadi perlu lah sesekali kita menyendiri. Dan yang terakhir, yang ke-12, coba deh meditasi, relaksasi otot, minimal itu 15 menit sehari. Sebelum tidur meditasi atau yoga gitu, bangun tidur pun sama. Oke guys. Nah itu ya guys, penyebab stres, dampak stres, dan juga cara pengendalian stres. Semoga video gue kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis, optimalkan doa, jaga selalu kondisi tubuh kita. Sampai jumpa
di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.